Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelas TKJ2. Saya ingin menyampaikan topik mengkonfigurasi DNS web server, email server, dan FTP server di dalam mata pelajaran administrasi server jaringan. Dengan diagram berikut dan juga service-service-nya. Baik, kita langsung masuk soalnya. Lalu kita langsung coba konfigurasi untuk server 1. Di sini di VirtualBox saya server 1, server 2, router, dan untuk klien saya menggunakan network internal semuanya, internal network. Yang beda di router hanya ditambahin satu lagi adapter. Jadi ada adapter 1 dan adapter 2. Oke, langsung masuk ke konfigurasi server 1. Di sini langsung kita konfigurasi network saja. Pertama-tama, lalu di sini ada apt-get install pin 9 untuk DNS-nya, paket DNS, dan juga kita masuk ke directory by. Kita konfigurasi name total. Ya, kita berikut. Lalu kita ls, kita cp db.local 2, yang satu untuk pusat belajar dan satu lagi untuk mari belajar. Untuk cpdbd 127 itu untuk reverse. Pertama-tama kita konfigurasi db.pusat belajar. Ya, kita berikut. Lalu untuk .mari belajar seperti berikut, dan db.reverse seperti berikut. Kita restart service bin restart. Kita coba ini setup. Langsung masuk ke konfigurasi email. Di sini kita masukin DVD 3 ya. DVD 3. Kita install apt-get. Kita masukin dulu apt cd-rom add. Lalu apt-get install. Courier imap. Courier pop. Secure imap. Jika sudah, kita aktifkan ado and mode user dir untuk mengaktifkan directory user directory-nya. Lalu maildir make etc scale maildir, M-nya besar. Habis itu tambahkan user, add user Budi dan add user Ani. Lalu konfigurasi postfix. Kita scroll ke paling bawah. Lalu kita tambahkan home mailbox. Home mailbox sama dengan maildir slash. Habis itu kita rekonfigurasi postfix-nya. Ntar internet site
kita ganti ke mari belajar mail.maribelajar.id, biarkan kosong. Ini kita X aja, lalu ini kita klik no, biarkan default, next. Use procmail jangan, jika digunakan sistem akan menggunakan procmail, jadi kita tidak digunakan procmail sekarang. Klik no. Ini biarkan default di no, jika ditambahkan akan mailbox akan otomatis mengeluarkan kuota. Biarkan default. Ini saya memakai IPv4. Postfix otomatis akan restart. Lalu tes telnet. Port 25. Mail from, sekarang mail from money. Untuk email, untuk user penerimanya Budi. Habis itu datanya untuk menuliskan pesan yang ingin disampaikan, titik untuk mengakhiri, enter, titik untuk mengakhiri pesan, dan quit untuk keluar. Sekarang kita ganti ke portnya ke 110. Kita usernya user Budi, password, lalu start, melihat ada email masuk atau tidak. Ada satu. Kita read untuk melihat pesan, tidak termasuk, dan quit untuk keluar. Lalu saya konfigurasi secure email di Apache 2 menggunakan default seperti berikut. Lalu kita restart semuanya. Clear IMAP, clear pop, dan juga postfix. Jika kita sudah mengkonfigurasi server 1, lalu kita pindah ke konfigurasi server 2. Pertama-tama kita konfigurasi internet network interface. Berikut. Lalu kita install install OpenSSL, kita aktifkan modul SSL-nya. Lalu buat directory chart untuk menampung sertifikat yang kita buat. Lalu masukkan script berikut: OpenSSL rec minx 509 midnodes indays 365 minuki rsa 2048 minout chart cia.crt mincout search a.key. Lalu di sini ada country name-nya, kita buat ID untuk Indonesia, state provinsinya Malang, lokalitinya name Malang. Ini seharusnya bebas, nggak apa-apa. Malang, versi name-nya KS, versi name-nya KS 2016, komandannya nama pengguna bebas, emailnya juga web server. Jika sudah, tampilan seperti berikut.
ada ca.crt nya dan .ca. Langsung kita konfigurasi Apache untuk web server. Kita install dulu paket Apache 2 nya. Apt-get install Apache 2 tools. Aktifkan modal user dir dan SSL. Dir A2N mode, user dir A2N mode, SSL. Lalu buat file HTML untuk internal dan juga modul. Scriptnya seperti berikut. Saya sudah buat, jadinya tampilannya seperti berikut. Ada internal dan juga modul dan juga PHP. PHP untuk server defaultnya, modul dan internal buat subdomainnya. Ini untuk modul. Dan juga PHP. Jika sudah, kita masuk ke directory Apache-nya, set available, lalu kita cp 00 default, jadinya kita mengcopy default Apache-nya, lalu kita rubah menjadi internal.conf, bebas namanya, dan juga modul.conf. Untuk SSL-nya sama, default.ssl, lalu kita tambahin internal ssl.conf dan modul ssl.conf. Lalu kita ensite untuk mengaktifkan virtual hosting internal. Semuanya saya sudah aktifkan ya. Jadinya langsung aktifkan semua. Jika sudah, kita langsung masuk ke ports. Kita sini dulu. Kita masuk di if modul SSL modul, kita bawa di bawahnya kita tambahin name virtual host bintang .2.443. Lalu kita masuk ke default Apache defaultnya untuk konfigurasi pusat belajar.net. Jika dibuka nanti akan, jika ditambahkan info.php akan keluar PHP infonya. Berikut. Lalu internal, lalu dulu, lalu internal. Ini yang require user 11, user 12, user 13. Saya ganti menjadi require valid user. Lalu kita tambahin user 11 sampai user 20 dengan script htpasswd nya htpasswd min c etc apache 2 passwd user 11
11, enter, lalu kita masukin passwordnya. Untuk 12 dan seterusnya sampai 20, mince-nya tidak usah dipakai, langsung aja. Hasilnya seperti berikut. Nanti akan ya seperti ini. Delta 1 sampai 11 sampai 20. Jika sudah, kita edit untuk modul SSL-nya. Ya, di bawahnya kita masukin sertifikatnya, CA.CRT dan CA.G. Yang untuk internal sama, hanya saja di name server name-nya kita ganti ke internal, dan dokumen root kita ganti ke internal juga. Hanya tiga yang berbeda. Lalu kita masuk ke virtual web page, A2 nmod user dir, tadi sudah. mkdir scale public.html, kita buat directory public.html. Lalu kita nano index.html, lalu masukkan selamat datang di web seperti berikut. Lalu seperti berikut. Index.html, nano, buka file user.conf di Apache 2-nya. Ya, lalu add user Osama untuk menambahkan user Osama maksudnya. Kita langsung masuk ke directory home Osama, ada public.html, otomatis dia masuk ke index.html yang tadi yang kita buat di virtual web page ya. Oke, kita langsung masuk ke FTP server. FTP untuk bertukar, untuk mengirim sertifikatnya ke klien. Kita install dulu apt-get install ftpd, lalu kita pilih standalone mode, kita buat user 1 sampai 20, lalu kita langsung masuk saja ke konfigurasi. Kita cari saja untuk default root-nya. Ya, kita ganti home seperti berikut, scriptnya berikut. Lalu kita aktifkan modul TLS-nya. Kita cari TLS, include TLS. Lalu kita masuk TLS.conf. Kita aktifkan TLS engine on, TLS log, TLS protocol. Kita hilangkan tanda pagarnya. Lalu TLS certificate file kita ganti ke chart ca.key, directory sertifikat kita tadi yang kita buat. Lalu chart ca.key, lalu di
TLS option, no chart request enable dialogs. Kita save, lalu kita restart. Nah, jika sudah, kita tes TPS FTP 10.202.178.3 besar 01 3 TP quit, lalu FTPS user 01 at 10.201.178.3. Benar. Ya, berikut SFTP user 0 usernya masukin user 01 at IP server kita, masukin password, udah connect. Oke, sudah connect. Kita tes di klien kita. Kita tes ping dulu di awal-awal. Oh ya, untuk router seperti ini konfigurasinya. ATH0 masuk ke server untuk gateway ya, IP gateway. Lalu untuk mengarah ke klien kita masukkan gateway-nya klien. Lalu kita rubah untuk IP forward, net IP 4 IP forward. Lalu kita rubah lagi forward, kita ganti dari 0 ke 1. Saya udah rubah seperti berikut. Lalu kita masuk tasking berhasil. Ya, berhasil. Langsung kita tes FTP dulu ya, FTP. FileZilla yang tadi kita download, saya download. Masuk besar 01. Untuk melihat jika ingin lebih aman pakai enkripsi TLS, SFTP kita connect. Oke, berhasil. Seperti berikut. User 01. Lalu saya udah mengcopy chartnya di user 05. Jadi di public 05 saya udah memasukkan file ca.crt nya di user 05 saya. Jadi tinggal di drag, langsung ditaruh saja di bebas dimana saja. Saya nyimpannya di home Debian. Lalu ca.crt saya nyimpan di sini. Melihat ya, work untuk sertifikatnya, untuk melihat sertifikat
seperti berikut. DKI Jakarta, Jakarta Barat. Oke, sudah work. Lalu kita coba tes. Oh iya, untuk import sertifikat kita masuk ke setting, advance, certificate, view certificates, import. Directory yang tadi kita buat, directory yang file yang kita pindahin c.crt nya kita cari. Saya lagi di Debian, c.crt, kita tinggi bilang open, dia otomatis akan mengimport. Lalu kita tes apakah bisa. https ya, ada peringatan. Sudah, kita tinggal add exception aja. Ya. Lalu untuk stiker emailnya, mail.maribelajar.id. Ya, work. Kita masuk user. Budi dan Ani. Ya, sudah masuk ya. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, atau kata-kata yang tidak jelas dari saya, mohon dimaklumi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.